Selamat datang kembali di Gajah Berkokok, channel sharing, channel berbagi, umumnya tentang fotografi, khususnya mengenai Shutterstock dan microstock yang lainnya. Bersama channel ini, Gajah Berkokok ingin kita bersama-sama belajar, sama-sama memahami apa itu dunia microstock, khususnya mengenai Shutterstock, dan terutama kita bisa sama-sama sukses menekuni microstock dan Shutterstock. Teman-teman, banyak yang bertanya di dalam kolom-kolom komentar di video-video Gajah Berkokok sebelumnya, "Bang, motretnya pakai kamera apa? Apakah pakai kamera handphone bisa diterima? Akankah laku kalau hanya pakai kamera pocket?" Dan yang lain sebagainya. Jadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke kolom komentar di video-video Gajah Berkokok tentang penggunaan alat, tentang kamera yang digunakan untuk mengambil foto yang bisa diterima oleh Shutterstock dan yang terutama adalah bisa laku terjual. Nah, karena pertanyaan-pertanyaan tersebut, dalam video kali ini Gajah Berkokok akan mencoba menjelaskan mengenai kamera, mengenai alat yang digunakan untuk mengambil foto. Kamera apa saja yang hasil fotonya bisa di-approve oleh Shutterstock, dan Gajah Berkokok sendiri menggunakan kamera apa? Ingin tahu jawabannya? Tonton terus. Baiklah teman-teman, berkaca kepada pengalaman Gajah Berkokok dalam membangun galeri Shutterstock, foto-foto yang ada di dalam galeri Shutterstocknya Gajah Berkokok itu tersusun dari berbagai foto yang dihasilkan oleh berbagai kamera gitu ya. Jadi saya menggunakan banyak sekali merek dan jenis kamera yang hasil fotonya berhasil masuk ke dalam galeri Shutterstock. Jadi untuk ini saya mau bercerita pengalaman gitu ya, dari mulai saya memiliki kamera saya yang pertama sampai kemudian kamera yang sekarang saya sering gunakan. Nah, teman-teman, saya belajar memotret pertama kali itu sekitar tahun 2005 apa 2006 gitu ya. Jadi 2005-2006 saya membeli sebuah kamera pocket itu pertama ketika era digital baru mulai masuk gitu ya di tahun-tahun itu. Kamera pertama saya itu adalah kamera pocket, mereknya Kodak. Ini kamera ini nih, ini. Hanya 4 megapiksel saja. Jadi saya belajar menggunakan kamera ini selama kurang lebih 2 tahun, tapi saat itu saya belum mempunyai akun Shutterstock gitu ya. Tidak cukup banyak foto-foto yang dihasilkan dari kamera ini. Terutama kamera ini digunakan untuk keperluan sehari-hari. Jadi saya memotret keluarga gitu ya, acara-acara keluarga atau acara-acara yang sehari-hari saya datangi gitu ya. Nah, kemudian tahun 2007 saya berhasil mendapat beasiswa itu, dapat juga bantuan dana, yang sebagian dari dana itu bisa saya sisihkan untuk membeli sebuah DSLR. Jadi kamera DSLR pertama saya itu dibeli tahun 2007, itu adalah kamera Nikon D70S. Nah, dengan kamera itulah saya mulai belajar agak lebih serius memotret. Pada saat itu juga saya bersekolah di Australia, jadi ada banyak tempat baru yang eksotis, punya kamera baru. Saat itu saya sangat bersemangat untuk memotret. Jadi hampir setiap minggu saya berkeliling mencari foto-foto yang menarik gitu di Australia sana. Nah, saya mulai belajar dengan kamera D70S itu tadi gitu. Dari kamera itu banyak dihasilkan foto-foto, terutama landscape perkotaan gitu ya di kota Brisbane. Nah, sebagian foto-foto ini juga saya masukkan ke dalam Shutterstock. Jadi saya memotret di Australia itu tahun 2007 sampai 2008. Foto-fotonya baru dimasukin tahun 2017-an ke sana gitu. Jadi ini foto lama bisa juga dimasukkan. Sekitar tahun 2009 saya berhasil memenangkan satu kejuaraan lomba foto ya dengan kamera D70S saya itu. Nah, alhamdulillah dapat hadiah. Uang hadiahnya itu kemudian saya pakai untuk mengupgrade kamera saya. Jadi saya menjual kamera D70S itu, lalu kemudian saya menggantinya dengan kamera Nikon yang lain yaitu D90. Nah, menggunakan kamera Nikon D90 ini juga saya banyak memotret. Kebetulan pekerjaan saya juga mengharuskan untuk banyak melakukan traveling hampir ke seluruh wilayah di Indonesia.
Maka saya banyak membuat foto-foto traveling dengan kamera D90 itu. Banyak foto yang dihasilkan oleh kamera itu, yang kemudian sebagian besar juga saya submit ke galeri saya di Shutterstock. Lalu kemudian tahun 2012 saya berhasil memenangkan lagi satu lomba foto dengan hadiah yang lumayan cukup besar, sehingga kemudian saya bisa mengupgrade kamera saya lagi, mengganti kamera yang Nikon D90 itu dengan kamera Canon 5D Mark II. Ini kameranya masih ada dan masih terus dipakai oleh saya sampai sekarang. Ini dia kameranya. Jadi ini adalah kamera yang paling lama ada di saya ya sampai saat ini. Jadi dari 2012 saya menggunakan kamera ini. Kamera ini yang paling banyak menemani saya kemanapun saya pergi, termasuk pada saat perjalanan ibadah haji 2018. Jadi banyak sekali foto yang dihasilkan oleh kamera 5D Mark II ini, yang kemudian banyak saya submit juga ke galerinya Shutterstock. Kemudian tahun 2013 saya juga berhasil menang lomba foto lagi, Canon Photo Marathon. Saya mendapatkan hadiah kamera dari lomba tersebut, yaitu kamera Canon 600D yang kemudian saya tukar, saya upgrade ke kamera Canon 60D. Inilah kamera yang dipakai saat ini untuk membuat video ini. Jadi ini saya membuat video menggunakan kamera Canon 60D. Nah, ini adalah kamera backup saya, karena pada saat itu saya mulai menerima order memotret orang nikahan, wedding ya, lalu kemudian juga pre-wedding. Nah, pada saat itu ada kebutuhan backup kamera, maka saya mengupgrade kamera 600D itu ke 60D untuk kebutuhan backup kamera Canon 5D Mark II saya. Karena sangat penting untuk memiliki backup kamera dalam kegiatan dokumentasi. Karena coba teman-teman bayangkan misalkan ya, kita tidak pernah tahu kapan kamera kita akan mengalami kerusakan, kapan kamera kita akan mengalami gangguan. Itu bisa terjadi kapan saja. Akan sangat tidak baik kalau itu terjadi pada saat kita di tengah-tengah sedang bekerja, sedang memotret wedding misalkan, tiba-tiba kamera kita rusak dan kita tidak punya backup kamera, maka selesai, sudah gitu ya, sudah hancur aja hari itu gitu ya. Nah, itulah kebutuhan backup kamera. Setelah itu saya juga kemudian mendapatkan satu kamera mirrorless dari hasil lomba foto lagi gitu ya. Jadi ini lomba foto yang diadakan oleh Samsung. Jadi Samsung itu sempat memproduksi kamera. Salah satu kameranya adalah ini, kamera mirrorless Samsung NX200 gitu ya. Kamera ini saya simpan juga dan sering saya pakai juga dalam beberapa kesempatan kalau saya melakukan perjalanan ringan gitu atau pergi bersama keluarga. Supaya tidak terlalu ribet, saya membawa kamera ini. Jadi saya bawa misalkan sambil jalan-jalan sama anak-anak gitu ya, bermain ke pusat kota atau dalam kondisi-kondisi yang tidak direncanakan akan memotret yang luar biasa, maka yang saya bawa adalah kamera ini. Kenapa ini yang dibawa? Karena ini kecil gitu ya, jadi ringkas. Nah, saya juga memotret dari kamera ini, termasuk kamera ini juga yang saya bawa ke perjalanan ibadah haji saya. Jadi dari kamera ini juga banyak dihasilkan foto-foto di Mekah dan Madinah. Nah, dari kamera ini juga banyak foto yang saya submit ke galeri Shutterstock. Kemudian saya juga dapat satu kamera lagi. Ini kamera Fujifilm X-Q2, kamera pocket. Ini juga saya hasilkan dari lomba foto juga gitu ya. Nah, jadi ini hampir semua alat-alat foto saya ini saya dapatkan dari lomba foto, termasuk lampu, tripod gitu ya, light stand, ya hampir semua dari lomba foto. Karena memang saya sempat juga berkomitmen bahwa untuk membeli alat-alat foto itu ya harus yang dihasilkan dari foto, termasuk juga yang dihasilkan dari motret wedding dan pre-wedding itu. Nah, teman-teman balik lagi ke sini. Jadi ini saya juga dapatkan kamera pocket ini. Nah, kamera pocket ini juga sering saya pakai juga gitu ya. Ini terutama adalah untuk sehari-hari. Di dalam tas kerja saya yang saya bawa ke kantor, kamera ini saya bawa. Ya ini simple aja, kecil, mudah, jadi seperti tidak bawa kamera. Karena memang ketika saya pergi itu, saya tidak ada maksud untuk memotret kan. Nah, kapan ini digunakan? Kalau tiba-tiba di jalan ada momen yang menarik, maka saya keluarkan kamera ini, saya potret. Memang tidak terlalu sering digunakan, tapi kamera ini akan sangat berguna ketika tiba-tiba ada momen yang menarik
dan saya harus memotret. Maka kamera inilah yang saya pakai. Ada beberapa foto dari kamera ini yang juga saya masukkan ke dalam Shutterstock. Nah, terakhir ini adalah kamera terbaru saya yang saya beli. Ini adalah kamera Sony Alpha 2 mirrorless. Kenapa saya memutuskan membeli ini? Terutama karena kamera Canon 5D Mark II saya itu sudah relatif uzur ya. Jadi dari 2012 sekarang sudah 2020, sudah 8 tahun kamera itu menemani saya. Tentu sudah mulai ada masalah dengan kameranya gitu ya. Mulai ada penurunan kinerja. Jadi saya mulai berpikir untuk mengganti gitu ya dengan kamera yang lain. Dan karena ada pertimbangan masalah keringkasan, maka kemudian saya memutuskan untuk membeli kamera mirrorless ini. Nah, sekarang ini salah satu juga yang sering saya bawa. Jadi tuker-tukeran sekarang ya antara Canon 5D Mark II dengan Sony Alpha 7 II ini. Nah, dari kamera ini juga banyak sekali foto-foto yang saya submit ke Shutterstock dan bisa di-approve oleh kuratornya Shutterstock. Nah, kemudian yang juga tidak kalah pentingnya itu adalah kamera handphone. Saya sekarang menggunakan kamera Xiaomi Note 9 Pro. Sebelumnya saya pakai Xiaomi A1 atau E1. Beberapa foto di dalam galeri Shutterstock saya berasal dari kamera dua HP tersebut. Nah, teman-teman, cerita pengalaman saya dengan gear saya itu adalah sebuah jawaban yang ingin saya berikan atas pertanyaan kamera apa sebetulnya yang bisa dipakai untuk submit ke Shutterstock. Apakah kamera HP bisa dipakai? Apakah kamera pocket bisa dipakai? Mirrorless bisa dipakai? DSLR bisa dipakai? Jawabannya tentu adalah bisa. Karena saya sudah membuktikan dari semua gear, dari semua alat yang saya pakai itu, hampir semuanya sudah menghasilkan foto yang kemudian bisa di-approve oleh Shutterstock. Jadi artinya bisa digunakan. Jadi teman-teman jangan khawatir, pergunakan saja kamera alat yang teman-teman miliki. Syaratnya sebetulnya relatif sederhana. Hanya ada 3 syarat utama terkait kualitas foto. Pertama, foto minimal 4 megapiksel. Yang kedua, foto jangan blur atau harus fokus. Yang ketiga, foto tidak boleh mengandung noise atau artefak yang berlebihan. Nah, teman-teman, semua kamera itu pada dasarnya sudah bisa menghasilkan foto dengan kualitas yang diinginkan oleh Shutterstock tersebut. Baik itu kamera HP, kamera pocket, mirrorless maupun DSLR, semuanya bisa menghasilkan apa yang diinginkan oleh Shutterstock tersebut. Kecuali barangkali kalau kita bicara masalah resolusi ya. 4 megapiksel, ini ada yang 4 megapiksel atau ada yang tidak. Tapi untuk zaman sekarang ini, kelihatannya sudah jarang sekali ada kamera yang besar resolusinya di bawah 6 megapiksel. Jadi dapat dipastikan kamera-kamera yang ada sekarang ini secara umum itu sudah di atas 4 megapiksel. Jadi itu bisa digunakan. Yang kedua, terkait dengan fokus dan noise atau artifak, ini masalahnya adalah dua hal tersebut terjadi karena kita memotret tidak dalam kondisi cahaya yang ideal. Jadi seperti yang teman-teman pahami bahwa memotret itu adalah seni menangkap cahaya. Maka supaya dapat foto yang bagus harus ada cahaya yang cukup. Nah, dalam kondisi ideal cahaya yang cukup, hampir semua kamera akan bisa menghasilkan kualitas foto yang cukup bagus. Anda bisa bandingkan, kalau memotret pada saat siang hari, katakanlah jam 10 pagi, ada matahari yang cukup terang, tidak di bawah shadow, tidak di bawah bayang-bayang, foto yang dihasilkan oleh HP, oleh kamera pocket, oleh kamera DSLR, ataupun oleh mirrorless, kualitasnya tidak akan jauh berbeda. Nah, foto-foto ini semuanya bisa masuk ke dalam Shutterstock. Lalu kemudian apa yang membedakan? Ya, tentu saja ada yang membedakan ya. Kalau tidak ada yang membedakan, apa gunanya produsen-produsen kamera itu membagi-bagi kelas kamera, lalu kemudian menjual dengan harga yang berbeda-beda, bahkan ada harga yang sangat mahal sekali. Tentu ada bedanya. Tetapi untuk kebutuhan Shutterstock, perbedaan ini tidak cukup signifikan. Yang pasti tentu akan memudahkan, akan lebih memudahkan. Tetapi untuk menghasilkan foto yang bisa diterima oleh Shutterstock, semua kamera itu sudah bisa. Asal tadi catatannya apa? Lakukan pemotretan pada cahaya yang cukup. Nah, yang membedakan apa? Berdasarkan pengalaman dan pengamatan saya, setiap kenaikan level sebuah kamera atau alat, ada kenaikan grade dari alat itu, tentu ada sesuatu yang ditambahkan. Ada kemampuan yang lebih dari kamera yang ada di bawahnya. Contoh misalkan resolusi. Kamera yang lebih mahal, yang grade-nya lebih tinggi,
biasanya mempunyai resolusi yang jauh lebih besar. Pertanyaannya tapi, apakah kita membutuhkan resolusi yang besar itu? 50 megapiksel misalkan. Apakah kita akan selalu menggunakan itu? Untuk kita yang sifatnya amatir, atau untuk kita kontributor Shutterstock, yang dibutuhkan hanya di atas 4 megapiksel. Meskipun memang, kalau kita punya kamera dengan megapiksel besar, itu akan memberikan keuntungan yang lebih. Misalnya bisa saja tiba-tiba ada agensi iklan yang membeli foto kita, butuh resolusinya besar. Nah, kalau kita punya foto resolusi besar, maka foto kita yang akan dibeli, dan harganya bisa jadi lebih mahal. Atau misalkan, kita butuh memperbaiki komposisi, maka harus di crop. Kalau kamera kita hanya 4 megapiksel saja, di crop ya wassalam, Shutterstock gak akan terima. Jadi kita mungkin perlu megapiksel yang lebih besar. Itu artinya bahwa kamera yang lebih baik itu tadi, yang lebih tinggi levelnya itu tadi, memberikan lebih kemudahan. Tetapi apakah kamera kita tidak bisa dipakai? Tetap bisa dipakai. Tapi Anda harus selektif memotret. Carilah pada kondisi terbaik menggunakan kamera itu. Contoh yang lain misalkan apa? Water shield. Jadi kamera-kamera yang lebih high-end, kamera-kamera yang lebih tinggi levelnya, kadang dilengkapi oleh teknologi water shield. Apa nih water shield ini? Jadi kalau kehujanan dia tidak akan rusak kameranya ya. Kalau kehujanan tidak cukup lama gitu, kameranya tidak akan rusak. Jadi kalau misalkan sedang bekerja, tiba-tiba hujan turun, kamera-kamera level advance mungkin masih bisa kita pakai untuk beberapa saat. Nah, tapi kamera-kamera yang lain mungkin tidak mempunyai teknologi itu. Jadi kita harus berhenti memotret ketika terjadi hujan. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita akan selalu memotret pada saat kondisi hujan? Tentu tidak juga gitu. Jadi kalau tidak dibutuhkan, ya tidak perlu juga. Contoh yang lain adalah sensitivitas ya. Bicara tentang tadi noise misalkan, memang kemudian kamera-kamera yang mempunyai teknologi lebih baik, ini akan bisa menghindari noise lebih baik. Ada dynamic range yang juga lebih baik. Warna juga akan lebih baik. Terutama adalah pada kondisi-kondisi yang tidak ideal itu tadi. Jadi pada kondisi tidak ideal, kamera-kamera yang mempunyai teknologi lebih baik, yang kemudian harganya juga menjadi lebih mahal, mempunyai kemampuan untuk membuat foto dengan kualitas yang sama baiknya dengan yang dihasilkan oleh kamera pada level yang di bawahnya pada kondisi ideal. Jadi dalam kondisi tidak terlalu ideal pun, kamera-kamera yang punya teknologi baik itu tadi masih bisa menghasilkan foto yang baik. Tetapi tentu kamera terbaik kemudian adalah kamera yang Anda miliki saat ini. Jadi manfaatkanlah itu sebaik-baiknya. Pahami bagaimana kamera Anda itu bekerja. Pada saat apa dia akan menghasilkan foto terbaik. Jadi usahakan environment-nya sesuai dengan kamera yang Anda miliki. Jadi teman-teman, apa yang ingin saya sampaikan melalui video ini, pertama adalah bahwa Shutterstock bisa menerima foto dari kamera apapun dengan syarat tadi, satu adalah di atas 4 megapiksel, yang kedua fokus, yang ketiga adalah tidak noise atau tidak ada artefak. Dengan kamera yang teman-teman miliki, dengan teman-teman bisa memahami bagaimana kamera tersebut bekerja pada kondisi terbaik, teman-teman akan bisa menghasilkan foto yang bisa disubmit oleh Shutterstock. Jadi jangan khawatir teman-teman, teruslah berkarya, teruslah membuat foto, teruslah upload, teruslah submit dengan kamera yang teman-teman miliki. Karena sejatinya kamera terbaik adalah kamera yang ada pada teman-teman saat ini. Karena dengan kamera itulah teman-teman bisa berkarya. Nah, barangkali ada satu hal lagi yang perlu teman-teman tingkatkan, kemampuan memotret. Bagaimana caranya membuat foto teman-teman fokus, bagaimana caranya membuat foto teman-teman tidak noise dan juga tidak ada artefak. Itu barangkali PR yang harus dikerjakan oleh teman-teman semua. Dengan kamera yang teman-teman miliki, maksimalkan, manfaatkan sebaik mungkin, belajar cara memotret yang baik, dan akan dihasilkan foto yang bisa diterima oleh Shutterstock. Demikianlah teman-teman apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, membuat teman-teman lebih bersemangat untuk berkarya, memanfaatkan alat yang teman-teman miliki. Jangan khawatir, pergunakan alat itu, tetap berkarya, tetap sehat, tetap upload. Salam Gajah Berkokok.